pagi, perkenalkan nama saya Luna, peserta motivator magang gelombang 11. Apa kabar sahabat pembelajar semua? Tetap semangat dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai job description, tugas dan tanggung jawab dari seorang motivator. Yang pertama, job description dari motivator. Bagaimana jika menghadapi kendala di kelas? Bagaimana jika ada anak yang tidak masuk kelas? Motivator harus memberikan kegiatan yang disukai anak sehingga anak mau masuk kelas. Lalu bagaimana jika ada anak yang menangis? Ketika ada anak yang menangis, motivator harus mendiamkan si anak dengan memberikan kegiatan yang disukai si anak. Lalu bagaimana jika ada anak yang mengganggu murid yang lain? Ketika ada anak yang mengganggu murid lain, maka harus dilakukan tindakan pencegahan. Harus dialihkan si anak tersebut dengan kegiatan yang disukai oleh anak tersebut sehingga tidak mengganggu murid yang lain lagi. Lalu bagaimana jika ada anak yang melamun? Jika ada anak yang melamun di kelas, maka motivator harus memberikan kegiatan yang disukai si anak sehingga anak tertarik dan tidak melamun di kelas. Nah, lalu apa saja tugas yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugas yang dilakukan oleh motivator secara periodik setiap minggu yaitu melakukan evaluasi sesuai level, lalu juga membuat laporan dari setiap masalah yang dihadapi di dalam proses belajar, di dalam proses membimbangkan. Nah, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan lalu oleh motivator setiap hari? Tugas rutin yang harus dilakukan motivator yaitu adalah memastikan bahwa kelas selalu rapi dan bersih, memastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu memastikan bahwa kegiatan dilakukan ada sesuai dengan kegiatan untuk menumbuhkan minat belajar dan minat baca anak. Lalu juga motivator harus memastikan bahwa si motivator itu selalu ceria. Motivator juga selalu memastikan bahwa tidak ada pikiran-pikiran negatif, kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Motivator juga harus selalu memastikan bahwa anak mendapatkan kegiatan sesuai dengan tahapan kemampuannya. Motivator juga selalu memastikan bahwa afeksi anak selalu dievaluasi. Motivator juga selalu memastikan mengevaluasi kognitifnya, perkembangan si anak. Motivator juga selalu memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan bervariasi. Motivator juga harus memastikan bahwa tidak akan marah kepada anak, memastikan bahwa jika ada anak yang tidak mau mengikuti kegiatan, ya itu bukan salah si anak. Motivator harus terus memastikan hal-hal tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Caranya yaitu dengan mengajak anak berdialog. Berdialog apa? Kita bisa mengajak anak berdialog apa saja. Kita dengan cara berdialog tersebut kita mencari tahu apa kesukaan si anak, apa kegemaran si anak, apa minat si anak, dan kita akan mengetahui juga bagaimana karakter si anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba IEO yang harus dicapai oleh motivator? Tentu saja targetnya adalah membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Lalu juga kegiatan yang diberikan itu kegiatan berhubungan dengan menumbuhkan minat belajar dan minat baca anak, dan juga sesuai dengan tahapan perkembangan si anak. Lalu juga lamanya kegiatan si anak ini terus meningkat, demikian. Nah, untuk bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba IEO? Nah, bagaimana sih cara mencapai target tersebut? Tentu saja motivator harus menyayangi anak, harus mengasihi anak, harus memulai kegiatan itu dengan hal yang disukai. Nah, lalu juga motivator harus dapat menerapkan konsep dasar dari variation skill. Motivator juga harus dapat menerapkan konsep dasar dari Bimba IEO. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar dari kurikulum Bimba. Motivator selalu mengevaluasi afeksi anak. Motivator selalu mengevaluasi
kognitif anak, dan juga motivator harus melakukan kerjasama dengan motivator lain di saat motivator mengalami kendala, harus melakukan kerjasama dengan motivator yang lain. Lalu apa tanggung jawab utama motivator bimbel? Tanggung jawab utama motivator bimbel itu ada 3, yaitu menjadikan kelas yang aman, menjadikan kelas yang nyaman, menjadikan kelas yang menyenangkan bagi anak. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas yang aman? Nah, suasana kelas yang aman itu tentu harus diciptakan oleh motivator. Caranya itu dengan selalu memastikan bahwa anak merasa aman ketika di kelas. Motivator dapat memeriksa stop kontak, aliran listrik, posisi kipas angin, selalu memastikan bahwa tidak ada senjata tajam di kelas, seperti pisau, gunting kuku, atau gunting, memastikan bahwa tidak ada genangan air di kelas, memastikan bahwa tidak akan terjadi kekerasan baik secara verbal, kata-kata yang menyakiti anak, lalu juga tindakan yaitu berupa cubitan, jeweran, sentilan, pukulan, dan sebagainya. Kita harus memastikan bahwa anak selalu merasa aman ketika di kelas. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Nah, untuk memastikan suasana kelas nyaman, tentu motivator selalu memastikan bahwa sirkulasi udara yang masuk itu baik, tidak pengap, tidak bau. Lalu juga motivator harus mengasihi murid, harus menyayangi murid, sehingga murid merasa nyaman ketika berada di dekat motivator. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Tentu saja caranya itu dengan motivator selalu bersikap ceria kepada anak, selalu senyum, menyambut anak dengan ramah, menyapanya, memberikan salam kepada anak sehingga anak merasa nyaman. Dan juga motivator selalu memastikan bahwa dirinya itu tampil rapi, tampil bersih, tidak berpakaian yang ketat, berpakaian yang wajar, karena yang kita bimbing itu anak-anak, jadi kita harus tampil rapi, juga selalu bersih, memastikan bahwa kita tidak bau ya ketika berhadapan dengan anak, baik bau badan, bau mulut, dan sebagainya. Jadi anak merasa nyaman ketika kita berada di dekat anak. Lalu apa sih yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar tersebut menyenangkan? Nah, yang harus dilakukan adalah ya membuat anak ceria, membuat anak senang. Lalu juga anak mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar tersebut. Nah, apa yang dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, motivator harus selalu mengevaluasi apa? Yaitu mengevaluasi afeksi si anak, mengevaluasi ekspresi si anak, apakah si anak ceria, apakah si anak terlihat murung, apakah si anak terlihat sedih. Kita selalu mengevaluasi afeksi si anak. Apa yang dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Nah, untuk memastikan anak ada di dalam tahap perkembangannya, tentu motivator harus melakukan evaluasi kognitif. Artinya itu mengevaluasi sudah sejauh apakah anak sudah mampu di dalam tahapan modul tersebut. Caranya itu bagaimana? Itu kita melakukan evaluasi apakah anak sudah dapat menyebutkan secara cepat secara cepat tanpa terbolak-balik selama 1 detik ya. Jadi evaluasinya itu adalah secara kognitif, itu adalah selama 1 detik anak itu dapat menyebutkannya kembali secara sendiri ya, lakukan sendiri, menyebutkan kembali tanpa terbolak-balik dan tepat dan benar selama 1 detik. Demikian jawaban dapat saya berikan mengenai pertanyaan tentang tema job description, tugas dan tanggung jawab motivator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih. Salam bimbel, tetap semangat dan terus belajar.